Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Ekyusnita dengan nomor NIM 2111021012 akan mencoba menjelaskan terkait dengan kredit. Nah, apa-apa saja sih yang akan kita bahas di pembahasan video kali ini? Yang pertama ada pengertian kredit, unsur-unsur kredit, kemudian tujuan dari kredit, fungsi kredit, jenis-jenis dari kredit, kemudian prinsip-prinsip pemberian kredit, kemudian ada aspek-aspek penilaian kredit, prosedur pemberian kredit, penyebab kredit macet, dan juga penyelesaian dari kredit itu sendiri. Nah, langsung saja kita bahas terkait dengan kredit. Apa sih yang dimaksud dengan kredit? Nah, kredit berasal dari bahasa Latin yaitu credere yang artinya percaya. Yang mana kredit ini itu adanya suatu kepercayaan dari seseorang atau badan yang diberikan kepada orang lain atau badan lainnya, yaitu bahwa yang bersangkutan pada masa yang akan datang akan memenuhi segala kewajiban yang telah diperjanjikan terlebih dahulu. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak lainnya yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Nah, apa-apa saja sih unsur-unsur dari kredit ini? Sesuai dengan pengertian kredit menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, ada 5 unsur dari kredit ini. Yang pertama itu adanya unsur kepercayaan, yaitu yang mana pihak bank akan percaya kepada pihak peminjam bahwa uang yang dipinjam oleh pihak peminjam itu akan dikembalikan setelah jangka waktu tertentu. Yang kedua itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dan juga pihak peminjam, yang mana yaitu kredit ini terjadi apabila adanya persetujuan di antara kedua pihak ini, yang mana mereka saling setuju atau membuat kontrak terkait dengan kredit. Nah, yang ketiga itu adanya jangka waktu. Tentunya pada saat memberikan kredit kita akan menyepakati gitu berapa jangka waktu untuk pelunasan dari kredit itu sendiri. Nah, yang keempat ada resiko. Tentunya pihak bank atau pihak yang meminjamkan akan memiliki sebuah resiko, yang mana bisa jadi kredit yang telah diberikan kepada pihak peminjam itu bisa jadi tidak dikembalikan atau kreditnya macet. Nah, yang kelima adanya imbal jasa, yang mana pihak peminjam itu harus memberikan bunga atau imbalan jasa sebesar yang telah disepakati di awal dengan pihak bank. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan fungsi kredit itu. Nah, yang pertama yaitu untuk meningkatkan daya guna uang. Nah, yang kedua untuk meningkatkan daya guna barang. Yang ketiga ada untuk meningkatkan peredaran dan juga lalu lintas uang. Kemudian yang keempat untuk meningkatkan peredaran barang. Yang kelima untuk meningkatkan stabilitas ekonomi. Yang keenam untuk menciptakan pemerataan pendapatan. Dan juga yang ketujuh untuk meningkatkan kemajuan usaha dari masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan jenis-jenis kredit. Nah, ada jenis kredit dari segi kegunaan. Yang pertama itu kredit investasi, yang mana itu biasanya kredit ini memiliki jangka waktu lebih dari 1 tahun. Kredit ini biasanya digunakan untuk mendapatkan barang-barang modal seperti untuk membeli tanah, gedung, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ada kredit modal kerja, yang mana tujuannya itu untuk memenuhi modal kerja atau biasanya untuk memenuhi aset lancar dari suatu perusahaan, dan juga bisa bertujuan untuk melunasi utang lancar dari suatu perusahaan. Nah, yang kedua ada dari segi tujuan. Yang pertama ada kredit produktif, yang mana itu kredit ini bertujuan agar suatu usaha dapat membiayai biaya modal dan juga biaya investasinya. Nah, yang kedua ada kredit konsumtif, yang mana kredit ini bertujuan untuk konsumsi pribadi dari si peminjam. Misalnya ada beli rumah, beli kendaraan, atau beli yang lainnya. Kemudian ada dari segi jangka waktu ada kredit jangka pendek, biasanya itu kurang dari 1 tahun. Kemudian ada kredit jangka menengah, biasanya antara 2-3 tahun. Kemudian kredit jangka panjang yaitu kredit yang jangka waktunya lebih dari 5 tahun. Kemudian dari segi jaminan ada kredit dengan jaminan, yang mana kredit itu memiliki jaminan gitu. Nah, yang ketiga ada kredit tanpa jaminan, yaitu yang mana kredit ini tidak memiliki jaminan. Nah, kita lihat dari segi sektor usaha itu ada kredit peternakan, kredit industri, kredit perdagangan,
kredit pendidikan, kredit pertanian, kemudian ada kredit profesi, kredit perumahan, kredit impor, dan juga kredit ekspor. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan aspek penilaian dari kredit. Nah, apa-apa saja sih aspek-aspek yang dinilai oleh bank agar si nasabah itu bisa diberikan pinjaman atau bisa mendapatkan pinjaman dari bank? Nah, yang pertama itu dari aspek hukumnya, yaitu bank itu harus menilai dari segi legalitas dari usaha nasabah, apakah usaha nasabah itu memiliki SIUP, SITU, surat pendirian usaha, atau surat-surat lainnya. Kemudian yaitu dari segi aspek pemasaran. Nah, bank harus mampu menilai apakah usaha nasabah itu memiliki wilayah pasar yang luas atau bagaimana. Kemudian apakah produk yang dipasarkan oleh si usaha tersebut apakah bisa memiliki pesaing atau tidak. Kemudian dari aspek keuangan, yaitu si bank harus menilai gitu bagaimana laporan keuangan dari sebuah usaha tersebut, harus melihat arus kasnya, harus melihat rasio keuangannya atau hal lain sebagainya. Yang keempat ada aspek teknis atau operasi. Jadi si bank ini harus menilai apakah produksi atau operasional dari sebuah perusahaan tersebut lancar atau tidak. Kemudian yang kelima ada aspek manajemen, yang mana itu si bank harus melihat bagaimana sumber daya yang akan dimanfaatkan oleh si bagian perusahaan apakah bisa diberdayakan atau tidak. Kemudian ada aspek sosial dan juga ekonomi, yang mana kita harus melihat gitu apakah usaha tersebut memiliki dampak sosial atau tidak gitu, dan juga melihat bagaimana apakah ada dampak ekonomi dari sebuah usaha tersebut. Kemudian ada yang ketujuh aspek AMDAL, yang mana si usaha nasabah tersebut harus lulus dari dampak lingkungan itu, apakah memiliki dampak atau tidak gitu. Kalau dampaknya baik baru kita berikan kredit, kalau tidak itu bisa menjadi penyebab si nasabah tidak diberikan kredit oleh bank. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan prinsip-prinsip pemberian kredit. Yang pertama ada analisis 5C, yang kedua ada analisis 7P. Yang mana di analisis 5C ini ada karakter, yang mana si bank ini harus mampu gitu bagaimana melihat karakter dari nasabah tersebut. Apakah si nasabah ini bisa dipinjamkan uang atau tidak gitu. Dari karakter ini kita bisa lihat gitu faktornya, misalnya dari segi jaminannya, apa yang ditawarkan oleh si nasabah pada saat meminjam uang. Misalkan kalau si nasabah ini menawarkan rumah, otomatis dia emang benar-benar mau minjam uang dan juga akan dilunasi pada saat jatuh tempo gitu. Nah, yang kedua ada capacity atau capability, yaitu kemampuan dari si nasabah atau si peminjam dalam melunasi utang. Dari bank ini tentunya harus bisa melihat apakah si nasabah ini mampu nggak sih melunasi utang yang telah dipinjamnya gitu. Yang ketiga ada kapital gitu, modal, yang mana modal ini bukan hanya modal yang dia dapatkan dari bank gitu, tapi si nasabah ini juga harus memiliki modal sendiri. Nah, yang keempat ada condition gitu, si bank harus mampu melihat bagaimana sih kondisi ekonomi dari si peminjam gitu, bagaimana kondisi sosialnya, kemudian bagaimana kondisi lingkungan yang ada di sekitar nasabah peminjam tersebut. Nah, yang kelima ada kolateral, yaitu jaminan atau agungan yang diberikan oleh nasabah pada saat ingin meminjam uang dari bank. Kemudian kita akan membahas terkait dengan analisis 7P. Yang pertama ada personality gitu. Kita harus melihat bagaimana sih personal dari orang ini, bagaimana karakternya, bagaimana sifatnya, bagaimana tindakan si nasabah tersebut dalam mengambil keputusan. Nah, yang kedua ada party. Maksud party di sini itu pihak-pihak yang terlibat dalam proses peminjaman ini gitu. Kita harus melihat bagaimana kita harus mampu gitu melihat nasabah ini masuk ke golongan ini, apakah benar dia bisa dipinjamkan uang atau tidak gitu. Nah, yang ketiga ada purpose, itu maksud purpose di sini yaitu bank harus melihat juga gitu tujuan dari nasabah ini meminjam uang apa gitu, atau hanya sekedar pinjam-pinjam saja, atau emang untuk keperluan usaha atau untuk keperluan konsumtif atau keperluan lainnya. Kemudian yaitu prospek. Nah, bank harus mampu gitu melihat apakah usaha yang dijalankan oleh si nasabah ini apakah akan memiliki keuntungan atau tidak gitu. Kalau emang akan rugi terus, otomatis si bank tidak akan memberikan pinjaman kepada si nasabah yang ingin meminjam uang tersebut. Nah, yang kelima itu payment gitu. Nah,
bank harus mampu gitu melihat apakah nasabah ini bisa membayar uang yang telah ia pinjam atau tidak gitu. Nah, yang keenam yaitu profitability. Kita harus bisa melihat apakah usaha yang dijalankan oleh si nasabah ini apakah bisa menghasilkan laba atau tidak gitu. Nah, yang ketujuh adanya protection, yaitu adanya jaminan atau agungan yang ditawarkan oleh si nasabah tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan prosedur pemberian kredit. Yang pertama ada permohonan dari calon debitur, kemudian ada penelitian berkas-berkas pinjaman. Yang ketiga, apabila telah ada berkas-berkas pinjaman tersebut telah dipenuhi, baru akan lanjut ke tahap wawancara awal. Nah, setelah tahap wawancara awal akan ada tahap on the spot, yang mana tahap on the spot ini yaitu pihak bank itu turun ke lapangan atau melihat bagaimana sih kondisi dari si nasabah yang mau meminjamkan uang ini. Yang selanjutnya ada wawancara yang kedua, apabila si nasabah lulus dari tahap on the spot ini, apakah emang benar gitu keadaan yang dihadapi oleh nasabah ini seperti ini atau tidak gitu. Nah, yang keenam ada keputusan kredit. Yang ketujuh ada penandatanganan akad kredit gitu. Apabila keputusan kredit itu menerangkan bahwa si nasabah tersebut bisa dipinjamkan uang atau tidak. Yang kedelapan ada realisasi kredit. Yang kesembilan ada penyaluran atau pencairan dana. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan penyebab dari kredit macet itu. Tentunya sama-sama kita ketahui bahwa kredit ini kadang ada kredit macet, kredit yang tidak lancar, atau kredit bagaimana gitu. Nah, ada dua penyebabnya, itu ada dari pihak bank ataupun dari pihak nasabah. Kalau dari pihak bank itu biasanya itu dari segi kesalahan dalam melakukan analisis gitu. Si bank ini tidak betul-betul gitu menganalisis keadaan dari si nasabah yang mau meminjam uang ini. Nah, yang kedua itu target kredit yang berlebihan gitu. Misalnya gitu, nah bank ini menentukan kita harus mendapatkan kredit sebesar ini pada tahun ini. Otomatis tugas gitu, karena ada yang mengajukan kredit, dia terima-terima aja agar target kredit yang telah disepakati di awal itu bisa tercapai gitu. Namun ada dampak yang akan disebabkan oleh target kredit yang berlebihan, yaitu kredit macet. Nah, kemudian dari pihak nasabah itu unsur kesengajaan gitu, yang mana emang nasabah ini sengaja gitu tidak membayar uangnya, bukan karena lupa, bukan karena malas atau bagaimana, bukan karena tidak punya uang, tapi emang tujuannya itu emang sengaja untuk tidak dibayar. Nah, yang kedua ada unsur ketidaksengajaan. Bisa jadi kalau dari unsur ketidaksengajaan ini biasanya adanya bencana alam, atau adanya usaha nasabah yang lagi down atau yang lagi bangkrut, adanya kebakaran atau lain sebagainya itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan penyelesaian kredit macet ini. Ada yang pertama ada rescheduling gitu, yang mana si pihak bank akan mencoba nanti untuk penyelesaiannya itu kayak menjadwalkan ulang gitu, bagaimana sih kredit ini, apakah bisa diperpanjang jangka waktunya atau bagaimana gitu. Nah, yang kedua ada reconditioning, yaitu kita bisa lihat kapitalisasi bunganya, kemudian kita juga bisa melihat apakah bunganya itu bisa ditunda atau bagaimana, atau kita bisa menurunkan suku bunga dari kredit nasabah tersebut. Yang ketiga ada restructuring, yaitu kita harus menstrukturkan ulang dari awal gitu. Kita harus ada analisis lagi dari awal, bagaimana sih apakah emang kredit itu bisa nggak dijalankan atau tidak gitu. Kita harus analisis lagi, distruktur lagi atau bagaimana. Nah, yang keempat ada penyitaan jaminan. Apabila ketiga hal tersebut sudah dicoba dilakukan dari bank, namun juga tidak ada kesadaran dari si peminjam untuk membayar uang, otomatis jaminan yang dia gadaikan atau yang dia berikan akan disita oleh bank. Nah, yang kelima ada kombinasi. Mungkin dari segi kombinasi ini misalnya dari dijadwalkan ulang bagaimana sih kreditnya, apakah bisa diperpanjang atau tidak gitu, atau bisa juga digabungkan dengan kayak tingkat suku bunga dari kredit nasabah tersebut akan diturunkan gitu. Nah, sekian penjelasan terkait dengan kredit gitu. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.